Sementara DPR dan para menteri sibuk urusan rapat, ngatur anggaran, bicara kemandirian ekonomi rakyat, atau belajar perkalian pajak. Rakyat merintih menahan sabar dan lapar, mondar-mandir siang malam terfikirkan kebutuhan hidup yang makin meningkat. Sambil memeras keringat bercucuran, bicara soal ngatur negara, bukan tentang belajar menguasai cara kerja remote, kontrol mobil-mobilan yang bisa selesai dikerjakan di rumah, modal kamera pengintai, beserta mikrofon suara sumbang. Alih-alih pengalihan isu, sekali bertugas, jangan lupa dapatkan kambing hitam yang oke. Kasus pun kelar, terlupakan. Bagaimana bisa kantor pusat melaporkan adanya ekonomi rakyat membaik? Apa kabar benalu bangsa yang subur di bawah naungan sistem pemerintahan? Di saat rakyat kecil sibuk cari kerja, siang malam banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Di saat penghasilan seminggu habis dalam 2-3 hari, tagihan angsuran, keperluan sekolah, dan lain-lain. Entah bagaimana caranya mengisi amplop kondangan hajatan, sampai lupa caranya. Semua kebutuhan meningkat. Harga sembako di pasar enggan bertoleransi ramah kantong. Menyesuaikan harga global, itulah solusi mereka, dan bukan solusi kami. Di saat kemandirian, rakyat dituntut paksa menyesuaikan. Di saat itu pula, biaya pajak dinaikkan. Ketidakadilan membuat rakyat kecil begitu merasakan pahit getirnya kehidupan. Sementara di sisi lain, marak beredar di mana-mana tentang berita politik, sibuk urusan rapat, atau mengungkit soal ijazah palsu. Jelas ini bukan perkara bagaimana menjelati daging busuk agar perut senantiasa kenyang, guys. Inikah bentuk perjuangan kita? Di Taiwan, pada tahun 2023 kemarin, sekitar 140 miliar dolar baru Taiwan atau sekitar 71 triliun rupiah dari bagian pendapatan. Pajak itu akan digunakan sebagai pembayaran untuk publik. Masing-masing warga negara mendapatkan 6.000 dolar baru Taiwan. Pemberian uang tunai ini bertujuan untuk membagikan hasil dari pencapaian ekonomi Taiwan kepada seluruh warga negara, baik tua maupun muda, kata Perdana Menteri Taiwan Su Sen-chang yang dikutip pajak.com bulan 9 tahun ke 2022. Lalu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan di sana? Kembali ke topik, santai sejenak dan nikmati cemilanmu. Guys, jangan lupa like juga subscribe. Jika ada yang menarik untuk dibahas, please di kolom komentar ya. Merah darahku, putih tulangku, Indonesia. Sudahkah Indonesia diri kita? Ini yang menarik, lambang bendera itu nggak sembarang asal mengibarkan, sobat. Kembali pada jati diri bangsa. Itulah makna sebenarnya merah putih berkibar. Dan narsistik, kalau terus dipuja dan diidolakan. Seperti menyikapi anak kecil yang bawel dan cerewet. Semakin kita memberikan hal yang lebih, dia akan menduplikasi dan menjadikannya kebal nasihat, bahkan kebal peringatan. Mulai logis kan? Maka kita akan mengurangi perhatian itu. Sesekali dicuekin, meski tetap dalam pantauan. Kadang juga diperlukan sikap mirroring untuk ngasih dia kesempatan bercermin dan menyadari kesalahan. Jika SDM dan tingkat kesadaran kita semakin tinggi, maka kita akan semakin sulit untuk dijebak dalam program sistem manipulasi itu. Disitulah akar permasalahan sekaligus solusinya. Bukankah hal itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi? Bahwa negeri ini, para pejabat korupnya gila narsistik, pencitraan, sibuk mencari validasi atas pembenaran gitu? Fix. Yang demikian itu sudah saatnya kita bersihkan dari konsumsi kita, agar kita bisa memilah dan memilih antara pejabat yang tulus mengabdi pada bangsa dan negara, ataukah pejabat korup. Mari berhenti dari sikap saling menyalahkan. Evaluasi dan pengembangan diri jauh lebih utama dari itu semua.
Karena itu ibarat satu paku pada sepatu kuda pembawa pesan. Jika lepas satu paku, kuda tanpa sepatu tidak akan sanggup menempuh perjalanan jauh untuk menyampaikan pesan. Dan akibat pesan itu tidak tersampaikan, kita kalah dalam pertempuran melawan pembodohan sistem itu. Tanah airku Indonesia, begitu juga dengan raga dan jiwa kita. Itulah yang harus Indonesia. Bukan sekedar bahasa. Bukan hanya perkara identitas domisili kewilayahan, bagaimana dikatakan 100% Indonesia, sedangkan ideologi dan cara menjalani hidup sehari-hari masih mencopi paste budaya barat di lingkungan keluarga, pertemanan dan bermasyarakat. Jika budaya narsistik, manipulatif, pencitraan, sibuk mencari validasi di luar diri, suka mengadu domba untuk kepentingan sendiri, juga masih melekat. Sudah dipastikan dalam relasi itu tidak seimbang dan rusak. Bukankah merah itu berani menjunjung tinggi kebenaran di atas segalanya, sedangkan putihnya sang saka itu kesucian yang murni tanpa ternodai kepentingan duniawi semata. Mari sama-sama berdiri dan tegakkan tiangnya dulu, kembali pada diri yang sejati, dalam keesaan Tuhan yang Maha Esa. Dan juga merah putihkan dulu raga dan jiwa kita untuk Indonesia yang Indonesia.